Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Adrianus Olawan SSI MSc. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2026 dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah imunoserologi. Mata kuliah imunoserologi merupakan mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa pada program studi Teknologi Laboratorium Medis. Mata kuliah imunoserologi merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep dasar imun dan aplikasi interaksi reaksi antara antigen dan antibodi dalam pemeriksaan laboratorium klinik. Mata kuliah imunoserologi dengan kode mata kuliah 52924 dengan bobot 2 SKS praktek. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 tingkat 1. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka baik di kelas maupun di laboratorium, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, CPL 3, CPL 5, CPL 6, CPL 7 dan CPL 8 yang tertuang dalam RPS ini. Capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah imunoserologi adalah CPMK 1. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan penanganan spesimen untuk pemeriksaan imunoserologi. CPMK 2, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip aglutinasi. CPMK 3, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip presipitasi. CPMK 4, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip fiksasi komplemen. CPMK 5, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip populasi. CPMK 6, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip imunochromatografi. CPMK 7, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip inhibisi. CPMK 8, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan teknik deteksi teknik pemeriksaan in vivo atau skin test. CPMK 9, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan imunoserologi. CPMK 10, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan serta menerapkan jaminan mutu pada pemeriksaan imunoserologi. CPMK 11, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan imunoserologi. CPMK 12, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami dan melakukan penanganan limbah pemeriksaan hasil pemeriksaan imunoserologi. Metode penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya sikap 15%, keterampilan 35%, tugas mandiri 25%, UTS 15% dan UAS 10%. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah referensi yang memiliki kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi pemeriksaan laboratorium klinik. Selain itu, referensi dapat juga berupa buku referensi dan artikel jurnal penelitian terbaru serta artikel jurnal penelitian yang saya lakukan sendiri. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning dengan memadukan kuliah tatap muka di kelas, praktikum laboratorium dan diskusi.
Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah imunoserologi pertemuan ke-6 dengan materi penanganan sampel untuk pemeriksaan imunoserologi. Mari kita simak. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak. Apakah hari ini semua dalam keadaan sehat? Ya. Puji Tuhan. Karena semua dalam keadaan sehat, maka kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Pada hari ini kita akan masuk ke perkuliahan ke-6 untuk mata kuliah imunoserologi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penanganan spesimen untuk pemeriksaan imunoserologi. Untuk pertemuan kita pada hari ini terkait dengan penanganan spesimen imunoserologi, tujuan dari materi ini adalah bahwa selain kalian tahu jenis spesimen apa yang dipakai dalam praktikum imunoserologi, tapi kalian tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi secara praktikum di laboratorium maupun ketika pelayanan di laboratorium kesehatan. Pemeriksaan imunoserologi merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mendeteksi adanya antigen atau antibodi atau kompleks antigen-antibodi dalam suatu spesimen dengan memanfaatkan reaksi imunologi yang spesifik. Pemeriksaan imunoserologi ini banyak digunakan di laboratorium kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit autoimun, alergi, ataupun penanda tumor. Kekurangan dari hasil pemeriksaan imunoserologi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas spesimen yang dipakai untuk pemeriksaan. Jadi penanganan spesimen yang benar sejak awal pengambilan sampel menjadi faktor utama dalam menjamin validitas hasil pemeriksaan laboratorium khususnya dalam bidang imunoserologi. Tahapan penanganan spesimen untuk pemeriksaan imunoserologi dimulai dari yang pertama, mulai dari persiapan pasien, kemudian teknik pengambilan spesimen, pemilihan jenis tabung yang tepat untuk penyimpanan spesimen, proses pemisahan serum atau plasma, penyimpanan, transportasi media, kriteria penerimaan dan penolakan spesimen di laboratorium, faktor-faktor praanalitik yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, hingga aspek biosafety dan pengendalian mutu atau quality control. Dengan memahami setiap tahapan tersebut yang sudah dijelaskan di atas, maka diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi kesalahan yang mungkin terjadi sebelum pemeriksaan dilakukan. Sehingga dengan menerapkan prosedur penanganan atau pengambilan spesimen yang tepat, maka hasil pemeriksaan yang keluar itu bisa dipercaya. Dalam pemeriksaan imunoserologi, keberhasilan suatu pemeriksaan tidak hanya ditentukan oleh metode atau alat yang digunakan untuk pemeriksaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh jenis spesimen yang digunakan. Spesimen merupakan bahan biologis yang diambil dari tubuh pasien untuk dianalisis di laboratorium. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis spesimen menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa, karena kesalahan dalam pemilihan atau penanganan spesimen dapat berujung pada hasil yang tidak akurat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis spesimen yang dipakai dalam pemeriksaan imunoserologi. Yang pertama adalah serum. Serum itu biasanya didapatkan dari sampel darah yang diambil secara venipunktur, dan serum itu dapat dengan menggunakan tabung antikoagulan, didiamkan kemudian disentrifus untuk mendapatkan bagian darah yang paling atas yang berwarna bening. Ini yang disebut dengan serum. Jadi penggunaan serum di laboratorium imunoserologi biasa dipakai untuk pemeriksaan HBsAg, kemudian anti-HCV, HIV, dengue, NS1, dan rheumatoid factor dan lainnya. Kemudian plasma. Di laboratorium imunoserologi, spesimen plasma sering dipakai untuk pemeriksaan ELISA tertentu dan pemeriksaan sitokin. Kemudian untuk darah utuh atau whole blood biasa dipakai untuk rapid test tertentu, misalnya pemeriksaan rapid test untuk malaria biasa menggunakan rapid test whole blood. Kemudian yang berikutnya cairan cerebrospinal atau CSF, biasanya untuk mendeteksi adanya antibodi meningitis pada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah sampel saliva atau kelenjar air liur,
biasanya bisa untuk pemeriksaan HIV rapid test, antibody SARS-CoV-2. Kemudian urin biasa dipakai untuk pemeriksaan mendeteksi adanya kehamilan, biasanya untuk pemeriksaan HCG ataupun antigen Legionella. Kemudian cairan sinovial untuk faktor rheumatoid atau rheumatoid factor. Kemudian yang berikutnya cairan pleura untuk pemeriksaan antibodi tertentu. Keberhasilan pemeriksaan imunoserologi tidak hanya ditentukan oleh kualitas reagen, kecanggihan instrumen, ataupun kompetensi analis dalam melakukan pemeriksaan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas spesimen yang didapat atau diperoleh. Spesimen yang diambil dengan teknik yang benar akan mempertahankan stabilitas antigen maupun antibodi sehingga hasil pemeriksaan dapat menggambarkan kondisi klinis pasien secara akurat. Sebaliknya, kesalahan dalam pengambilan spesimen dapat menyebabkan hemolisis, pembekuan yang tidak sempurna, kontaminasi atau volume spesimen yang tidak mencukupi, sehingga berpotensi menghasilkan hasil pemeriksaan yang tidak valid. Artinya mencegah kontaminasi pada saat melakukan pengambilan spesimen, pastikan bahwa dilakukan secara aseptik untuk menghindari adanya kontaminasi. Kemudian yang kedua adalah representatif, artinya mewakili kondisi pasien. Dan yang ketiga, aman, baik bagi pasien maupun pada petugasnya. Ketiga prinsip ini menjadi dasar dalam setiap prosedur pengambilan, terlepas dari spesimen apa yang digunakan. Teknik yang paling sering digunakan di laboratorium adalah teknik pengambilan dengan darah vena atau yang disebut dengan venipunctur. Karena sebagian besar pemeriksaan imunoserologi itu menggunakan darah vena, yaitu untuk mendapatkan serum atau plasma. Selain darah vena, untuk pemeriksaan imunoserologi juga kita bisa menggunakan pengambilan menggunakan darah kapiler, biasanya melalui tusukan pada ujung jari, biasanya untuk pemeriksaan rapid test pada Plasmodium, malaria atau mendeteksi atau pemeriksaan golongan darah. Bisa kita menggunakan ujung jari. Digunakan dalam pemeriksaan tertentu seperti mendeteksi adanya antigen atau hormon tertentu. Teknik yang digunakan untuk spesimen urin biasanya mainstream atau urin tengah. Kemudian pada pemeriksaan tertentu ada juga spesimen untuk pemeriksaan imunoserologi itu menggunakan pengambilan secara swab untuk mendapatkan sampel nasofaring. Biasa untuk contoh pemeriksaan adalah SARS-CoV-2, pemeriksaan COVID SARS-CoV-2. Seringkali perhatian utama tertuju pada proses analisis di laboratorium. Namun ada satu tahap yang tidak kalah penting dan sering menjadi penentu kualitas hasil, yaitu transportasi spesimen. Transportasi merupakan bagian dari fase pra-analitik yang menghubungkan tempat pengambilan spesimen dengan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Pada tahap inilah sampel berisiko mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi stabilitas antigen ataupun antibodi. Secara konseptual, tujuan utama transportasi spesimen adalah mempertahankan integritas biologi sampel sejak diambil hingga dianalisis. Untuk mencapai tujuan ini maka terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, keamanannya. Kita memastikan bahwa spesimen yang kita bawa itu bebas dari gangguan dalam arti bahwa tidak tumpah ataupun tidak punya kesempatan untuk terkontaminasi. Yang kedua, ketepatan suhunya. Jadi dalam proses transportasi spesimen kita memastikan bahwa tempat yang kita pakai untuk memindahkan spesimen atau yang di dalam bidang dengan cool box, biasanya kita memastikan bahwa suhu yang ada dalam cool box itu harus sesuai agar spesimen yang kita bawa itu tetap stabil, komposisinya itu tidak mengalami perubahannya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Ada beberapa parameter pemeriksaan di dalam imunoserologi itu sangat tergantung dari waktu. Jadi semakin lama spesimen itu kita simpan, maka hasilnya itu semakin tinggi sehingga bisa menyebabkan namanya positif palsu atau negatif palsu. Kemudian yang berikutnya adalah ketepatan dalam identifikasi. Artinya bahwa ketika kita melakukan transportasi media atau spesimen yang kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita memastikan bahwa labeling yang ada dalam spesimen itu harus sudah sesuai dengan formulir pemeriksaan yang
dirujuk. Artinya identifikasi tidak boleh salah. Kalau kita salah melakukan identifikasi, maka ketika dokter mengeluarkan hasil, terapinya itu bisa salah pada orang yang berbeda. Seperti itu. Ada beberapa parameter pemeriksaan di imunoserologi itu kita memastikan apakah pasiennya itu puasa atau tidak. Sehingga persiapan pasien sangat penting. Peran kita sebagai seorang tenaga laboratorium bahwa ketika di bagian sampling, kita harus bertanya kepada pasien apakah bapak atau ibu sudah melakukan puasa. Karena apa? Ada parameter yang sangat terpengaruh dengan puasa. Kemudian yang berikut adalah pengambilan darah. Pengambilan darah itu adalah bagaimana proses kita mendapatkan spesimen pada pasien. Proses pengambilan darah yang salah bisa menyebabkan spesimen atau sampel darah itu menjadi lisis atau hemolisis atau ikterut. Sehingga kedua masalah ini antara hemolisis atau ikterut bisa menyebabkan kesalahan dalam diagnosa. Kalau terjadi kesalahan diagnosa, maka dokter juga akan salah dalam memberikan terapi atau pengobatan. Kemudian yang berikut, kesalahan berikut adalah pelabelan atau pemberian identitas pada pasiennya. Kalau kita salah memberi identitas pada pasien, maka takutnya itu dokter akan memberikan salah terapi atau diagnosa. Orang yang harusnya sehat, tapi karena kita salah memberikan label, maka dokter bisa saja memberikan dia orang yang sakit. Tetapi berbeda cerita kalau ada orang yang sehat, tapi kita diagnosanya itu memiliki penyakit tertentu. Kemudian yang berikut adalah transportasi. Tadi saya jelaskan bagaimana proses memindahkan spesimen dari tempat pengambilan menuju ke tempat pemeriksaan, ataupun ada spesimen rujukan yang harus diperiksa di fasilitas laboratorium yang lebih lengkap lagi. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan spesimen untuk pemeriksaan imunoserologi sangat tergantung dari bagaimana kita melakukan penanganan terhadap spesimen tersebut. Ada beberapa spesimen itu harus disimpan pada suhu tertentu dengan stabilitas tertentu. Jadi harus kita pastikan suhu yang bagus untuk spesimen tersebut. Kemudian pemisahan serum, ada beberapa parameter pemeriksaan imunoserologi itu menggunakan sampel serum. Sehingga pada proses pengambilan spesimen di bagian pengambilan darah harus dilakukan dengan benar supaya serum yang kita dapatkan itu adalah serum yang bagus. Jangan sampai terjadi yang namanya hemolisis. Kalau terjadi hemolisis, maka bisa meningkatkan titer atau kadar atau kandungan yang ada di dalam darah tersebut. Kemudian yang berikut adalah bagaimana pemeriksaan. Untuk pemeriksaan itu tergantung dari SDM atau sumber daya manusia yang ada di laboratorium tersebut. Demikianlah materi tentang penanganan spesimen. Sekarang waktunya untuk kita berdiskusi. Mungkin ada hal yang belum dipahami atau ada materi yang saya sampaikan belum jelas, bisa ditanyakan. Silakan. Ya, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana cara penanganan stabilitas urin khususnya untuk pemeriksaan HCG, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Stabilitas urin sangat tergantung dari bagaimana proses penanganan pada saat pengambilan dan juga penyimpanan. Khusus untuk pemeriksaan urin di laboratorium itu biasanya harus menggunakan spesimen yang urin segar, artinya bahwa urin pagi. Karena apa pakai urin pagi? Karena diyakini bahwa kalau menggunakan urin pagi, yang urin yang dikeluarkan pertama kali pada saat setelah bangun tidur, itu diyakini memiliki titer HCG yang masih tinggi. Sehingga proses penanganannya adalah ketika lakukan pengambilan spesimen dengan metode mainstream atau pengambilan urin tengah, kemudian dikumpulkan di dalam satu wadah, contohnya tabung reaksi, kemudian harus segera dilakukan pemeriksaan. Karena apa? Urin itu sangat cepat mengalami perubahan. Sehingga kalau urinnya sudah disimpan lebih dari 1 jam, sangat mungkin terjadinya kontaminasi bakteri. Sehingga pemeriksaan harus dilakukan dengan segera. Karena sifatnya itu sangat cepat terkontaminasi, untuk urin itu biasanya di laboratorium itu langsung dipindahkan di dalam pot sampel atau sampel urin, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan prinsip tes sesuai dengan fasilitas yang ada di laboratorium tersebut. Kalaupun urinnya itu masih ditunda untuk pemeriksaannya, biasanya ditambahkan dengan pengawet pada urin. Tetapi di laboratorium itu jarang dilakukan penundaan karena tadi sifatnya urin sangat cepat untuk mengalami perubahan.
Dari segi penyimpanan, kalau suhu yang tidak stabil maka urinnya bisa menjadi cepat rusak. Seperti itu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak, untuk pemeriksaan TBC itu spesimen apa yang lebih baik digunakan? Apakah urin atau dahak atau apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui bahwa tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menularkan ke orang lain atau terinfeksi ketika kita menghirup droplet atau cairan pada saat pasien atau penderita TBC itu bersin atau batuk. Sehingga pada penyakit ini biasanya menyerang pada organ paru-paru. Pada orang yang sudah terinfeksi dengan TBC, kuman dari Mycobacterium tuberculosis itu akan dikeluarkan pada saat batuk, atau yang pada saat batuk dia akan mengeluarkan dahak atau droplet. Sehingga di dalam laboratorium, spesimen yang paling bagus digunakan untuk mendeteksi seorang apakah terinfeksi dengan bakteri atau Mycobacterium tuberculosis dengan menggunakan sputum atau dahak, dikenal secara umum dikenal dengan dahak. Untuk proses penanganan yang pengambilannya, itu biasanya menggunakan spesimen, ada 3 spesimen sering dipakai, itu pagi, sewaktu pagi. Tapi sesuai dengan program pengendalian TBC, untuk pemeriksaan TBC itu hanya menggunakan salah satu, pagi, sewaktu. Dan untuk mendeteksinya itu biasanya pada pasien kita suruh untuk mengeluarkan dahaknya, kemudian di petugas laboratorium itu akan mengumpulkan dahak itu dalam pot sampel. Pot sampel yang sudah ada dahaknya itu kemudian kita bawa ke laboratorium untuk kita buat preparat, kemudian kita warnai dengan namanya pewarnaan Sneelson atau BTA. Tetapi ada metode diagnosa lain yang sering dipakai sebagai rujukan di dalam program pengendalian TB, itu adalah alat yang namanya Gene Expert atau TCM, tes cepat molekuler. Itu yang menjadi gold standard sekarang, bisa dipakai untuk kapan seseorang pasien TBC itu memulai terapi OAT atau obat anti tuberkulosis. Mungkin bisa dipahami jawaban seperti itu. Apa masih ada yang mau bertanya? Saya Pak, pertanyaan saya, bagaimana penanganan spesimen bagi pasien yang jauh dari puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana penanganan spesimen untuk pasien yang berada jauh dari fasilitas kesehatan? Biasanya di masyarakat, pada orang masyarakat kita kalau merasa kurang enak badan atau sedang sakit atau apapun, biasanya mereka akan menuju ke fasilitas kesehatan atau Fasiankes yang terdekat, yang jaraknya itu tidak jauh dari rumah. Jadi di situ biasanya yang paling dasar itu adalah puskesmas. Jadi ketika masyarakat atau ada orang tertentu yang mengalami kurang enak badan, biasanya langsung ke puskesmas. Di puskesmas itu mereka akan oleh dokter akan diperiksa. Nanti oleh hasil dari dokter itu apakah dia membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Terkait dengan penanganan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, jika di fasilitas tersebut tidak memiliki alat, biasanya oleh petugas laboratorium setempat, spesimen yang diambil kemudian dirujuk ke fasilitas pelayanan yang memiliki peralatan ataupun metode pemeriksaan yang lebih lengkap. Bagaimana dengan puskesmas, dengan rumah sakit atau pusat pelayanan rujukan yang sangat jauh? Biasanya oleh petugas di laboratorium sudah tahu proses seperti apa yang akan dilakukan. Contoh yang tadi, kalau untuk pasien TB, jika di puskesmas tersebut tidak ada memiliki fasilitas pemeriksaan untuk TB, biasanya untuk pewarnaan BTA ataupun TCM atau tes cepat molekuler, biasanya spesimen dari sputum atau dahak tersebut dirujuk ke fasilitas atau puskesmas lain yang memiliki peralatan yang lengkap. Spesimen yang dirujuk ke sana bukan dalam bentuk sputum, tetapi biasanya oleh petugas laboratorium sudah membuat preparat duluan. Jadi spesimen sputum ditaruh di atas objek gelas, kemudian dibuat apusan. Apusan ini yang kemudian dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki fasilitas untuk pemeriksaan untuk BTA, ataupun kalau masih melakukan pemeriksaan dengan sputum, maka bisa melakukan sputum yang ada. Kalau untuk pemeriksaan TCM, biasanya sputumnya itu dipindahkan ke pot sampel, kemudian
diletakkan di dalam cool box, di mana di dalam cool box itu sudah dilengkapi dengan ice pack, sehingga sputum atau sampel dahak itu tidak mengalami kerusakan. Karena tadi saya jelaskan bahwa suhu yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada spesimen. Seperti itu. Apakah ada yang masih mau bertanya atau ada hal yang kurang jelas? Pas. Oke, kalau memang semua sudah paham dan mengerti, maka sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, ada tugas mandiri yang harus dikerjakan, dan tugas ini dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan minggu depan. Tugas ini dikerjakan di kertas folio bergaris. Silakan dicatat soalnya. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang sudah saya berikan itu ketika pulang dipelajari dan dipahami, sehingga nanti pada saat praktikum di laboratorium sudah paham bagaimana penanganan spesimen yang baik untuk pemeriksaan imunoserologi. Selamat siang untuk kita semua. Demikian video singkat rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah imunoserologi pada program studi teknologi laboratorium medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Semoga dengan adanya proses rekaman ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.